Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, para habaib, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan dari kitab Nailur Raja yang sudah kita baca dalam pengajian rutin Ratib Haddad dan Ratib Atos, yang juga kita membaca syarah Ratib Haddad. Dan kebetulan pada malam ini kita akan membaca Nailur Raja, di mana di sini disebutkan halaman 22, walil basmala khamsatu ahkamin. Bismillahirrahmanirrahim itu mempunyai 5 hukum. Hukum yang pertama al-wujub kama fis shalah. Hukum basmalah yang pertama kali adalah wajib sebagaimana dalam sholat. Ini dalam madhab Syafi'i, madhab yang kita ikuti bersama karena berdasarkan beberapa dalil, di antaranya hadis muttafaqun alaih yang bersumber dari Ubadah bin Samit. Baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan, la salata liman lam yagra bi ummil Qur'an. Hadis muttafaqun alaih. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Ummul Quran, itu suratul Fatihah. Jadi kalau saya salat jadi makmum Isya seumpamanya, di antara 4 rakaat itu saya tidak baca suratul Fatihah, maka rakaat yang saya tidak baca Fatihah itu tidak sah rakaatnya. Wajib saya tambah dengan rakaat yang baru. Berarti harus menjadi 5, karena rakaat yang saya sholat tanpa membaca, walaupun saya sebagai makmum tanpa membaca suratul Fatihah, rakaat tersebut tidak sah, karena suratul Fatihah termasuk bagian daripada rukun sholat. Di antara bagian suratul Fatihah itu adalah basmalah. Ini dalam madhab Syafi'i kita membahas. Kita tidak akan membahas madhab yang lainnya. Suratul Fatihah itu sab'ul mathani, ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada 7. Di antara bagian daripada suratul Fatihah adalah basmalah. Saya ulang kembali. Minggu lalu sudah kita bahas ini. Saya ulang kembali. Kalau kita membaca suratul Fatihah tanpa basmalah, berarti suratul Fatihah kita tidak sah. Kalau suratul Fatihah kita tidak sah, berarti rakaat yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatihah juga tidak sah. Oleh sebab itu wajib diganti dengan rakaat yang baru yang ditambah dengan suratul Fatihah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Hibban, baginda Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan bersabda, la'allakum tagra'una khalfa imamikum. Kalau kalian jadi makmum, barangkali kalian membaca. Kata Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab, qulna na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, kami membaca. Kami jadi makmum, kami juga membaca. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan, la taf'alu illa bifatihatil kitab, innahu la salata liman lam yagra biha. Kalau kamu menjadi imam, kalau kamu menjadi makmum, lalu kamu ingin membaca di belakang imam, maka yang wajib kamu baca hanya suratul Fatihah. Termasuk bagian daripada suratul Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Makanya dalam banyak kitab fikih disebutkan, kalau kita bermakmum dengan beda madhab, lebih baik jangan bermakmum kepada mereka. Jadi kalau ada sholat berjamaah, sholat sendiri, atau sholat berjamaah, imamnya tidak baca suratul Fatihah, di mana dalam madhab kita, madhab Syafi'i tidak sah. Kita bermakmum kepada dia, atau kita mufaraqah, atau sholat sendiri, atau cari imam yang lain. Lebih baik cari imam yang lain.
Karena bagi kita sholatnya dia tidak sah. Kenapa? Tidak membaca suratul Fatihah secara sempurna, yaitu meninggalkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-hadis yang kita baca ini menjelaskan dengan tegas bahwasanya sesuai dengan madhab yang kita anut, madhab Syafi'i, wajib bagi setiap orang yang sholat untuk membaca suratul Fatihah. Kecuali imam masbuk ya, imam sudah takbir baru datang, Allahu Akbar, harus baca suratul Fatihah. Tidak boleh baca doa iftitah Allahu Akbar kabira, tidak boleh, langsung suratul Fatihah. Kalau dia baca Allahu Akbar, baca doa iftitah, andai kata menghabiskan 1 menit, imamnya ruku, maka dia tidak boleh ikut ruku, wajib baca suratul Fatihah 1 menit selama dia membaca, waktunya sesuai dengan dia waktu membaca doa iftitah. Kalau belum selesai 1 menit seumpamanya, belum selesai 1 menit, imam sudah bangun dari ruku, maka pilihannya dia 2, mufarokoh, berpisah dengan imam, atau pilihan yang kedua, kalau dia tetap imam, ikut imam, sholatnya batal. Ini pentingnya kenapa kita baca dalam pertemuan ini, dalam bacaan rotib rutinan ini, kita baca kitab fikih dan syarah rotib. Betapa pentingnya kita berzikir, tapi jangan lupa di antara zikir yang paling afdal adalah sholat, dan betapa pentingnya sholat sehingga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dalam sholat. Il-hadirun al-muhtaramun, banyak hadis yang menjelaskan, bukan hanya bersumber daripada muttafaqun alaih dan beberapa perawi yang lainnya, tapi bukan hanya juga mereka melihat daripada baginda Nabi Muhammad SAW, tapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad juga belajar daripada sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, dan sahabat yang lainnya. Sebagaimana disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wa Umar kanu yaftatihuna sholata bilhamdillahi rabbil alamin. Katanya Anas radhiyallahu an, saya pernah sholat menjadi makmumnya Rasulullah. Saya juga pernah sholat menjadi makmumnya Abu Bakar As-Siddiq. Saya juga pernah sholat menjadi makmumnya Umar ibn al-Khattab. Semuanya mereka membaca hamdalah. Yaftatihuna sholat bilhamdalah. Mereka membuka sholat mereka dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan arti kata lain, dalam madhab Syafi'i diartikan hamdalah yang dimaksud membaca suratul Fatihah, yang diantaranya juga membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena Bismillahirrahmanirrahim bagian daripada suratul Fatihah. Ini Bismillah yang wajib. Hukum Bismillah yang kedua adalah haram untuk perbuatan yang diharamkan kena zatnya. Mau minuman khamr, mau minuman keras, baca bismillah, haram hukumnya. Mau berzina, baca bismillah, haram hukumnya. Mau bermaksiat, baca bismillah, haram hukumnya. Kalau dengan tujuan mengejek, waliyadzubillah, ada si A muslim, dia orang yang beriman kepada Allah, tapi dia mabuk, dia mau maksiat, dia mau zina, baca bismillah, tujuannya ngejek, dia murtad. Karena telah melecehkan daripada bacaan basmalah, termasuk salah satu daripada ayat Al-Quran yang terdapat dalam suratul Fatihah. Yang kedua, membaca basmalah itu adalah sunnah. Ala kulli amrin dibalin, untuk setiap perkara yang sunnah. Sesuai dengan hadis yang sudah kita bahas, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta fahuwa ajdam fahuwa abtar. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang baik tidak diawali dengan basmalah, maka sabda Nabi akto, artinya akto terputus salah satu tangannya atau 2 tangannya. Kalau sapi atau kambing atau unta buat korban tidak bisa karena tidak ada kakinya. Au abtar, terputung ekornya, juga tidak bisa buat korban. Au ajdam, kalau manusia terjangkit penyakit lepra, katanya orang Madura daging juba, lepra, kusta. Kalau orang melakukan kebaikan tidak diawali dengan bismillah, maka dia terjangkit penyakit kusta, waliyadzubillah. Artinya ai nakisun wa qalilil barakah, sedikit dan kurang berkahnya. Sebagaimana ini saya ulang kembali, minggu lalu sudah kita bahas, sebetulnya
Sebagaimana salah seorang salafun saleh berjumpa dengan setan. Kenapa? Ya, setan berjumpa dengan setan lalu berdialog. Kenapa setannya orang beriman itu kurus, sedangkan setan orang kafir itu gemuk? Maka setan orang beriman berkata, iya bagaimana saya tidak kurus? Dia mau makan baca bismillah, dia mau minum baca bismillah, dia mau tidur baca bismillah, dia mau pakai pakaian baca bismillah. Sehingga saya sebagai setannya orang yang beriman kurus kering, tidak makan, tidak minum, tidak pakaian, telanjang dan semuanya. Lalu setannya orang kafir berkata, kalau saya tidak, saya ikut orang kafir. Setannya orang kafir mau makan, mau minum, mau berhubungan dengan istrinya, mau melakukan apapun tidak pernah membaca bismillah, sehingga saya bebas ikut serta dalam apa yang dia lakukan. Ya, ini waliyatubillah ya, waliyatubillah. Makanya kalau kita melakukan apapun bacalah bismillah. Maaf. Termasuk untuk menjadikan anak kita menjadi anak soleh. Tatkala kita berhubungan dengan istri kita, di samping baca doa Allahu jannibnas syaiton wa jannibus syaiton ma razaqtana dan seterusnya, diawali juga dengan bismillah. Supaya apa? Supaya setan tidak ikut berhubungan dengan istri kita. Kalau nanti sabakahu waliyadzubillah, ya, sabakahu syaiton berhubungan tapi juga setan ikut serta di situ, anaknya kita nanti tidak bisa diatur, menjadi anak yang bandel, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang keempat, bismillah itu makruh untuk perbuatan yang dimakruhkan. Apa yang dimakruhkan? Perbuatan itu tidak boleh kita awali dengan basmalah. Contohnya sumpahnya merokok, bagi yang mengatakan rokok itu makruh, maka merokok baca bismillah tidak boleh. Karena itu perbuatan makruh, artinya makruh itu dibenci. Ya. Lain halnya kalau yang mengatakan haram ya, karena rokok itu adalah kotoran setan. Lah Habib Ahmad bin Umar, tidak salah, Habib Umar bin Ahmad itu siapa? Semasa dengan Habib Abdul Al-Haddad, itu beliau mengatakan kalau saya disuruh dikasih pilihan makan kotoran manusia atau rokok, tombak, saya pilih makan kotoran manusia. Kenapa? Kotoran jin itu, setan itu waktu diusir itu keluar kotoran jadi tembakau. Manusia kalau buang kotoran jadi kotoran. Suruh pilih mana, kotoran manusia atau kotoran setan? Saya lebih baik makan kotoran setan daripada saya merokok atau makan tembakau. Ini bagi yang mengatakan haram, berarti baca bismillah juga haram. Tapi bagi yang mengatakan makruh rokok itu, maka membaca bismillah dalam merokok juga makruh. Yang kelima, hukum bismillah itu adalah mubah untuk perbuatan-perbuatan yang dibolehkan, seperti memindah barang dan semacamnya. Tapi lepas daripada itu semuanya, bismillah akan mendatangkan manfaat yang diantaranya bisa mendatangkan keberkahan, dan diantaranya juga kalau kita pelupa baca bismillah, ya, kita pelupa baca bismillah, maka insya Allah biasanya naruh kunci lupa. Lalu diawali, mulai malam ini berkat bismillah saya baca bismillah, mudah-mudahan tidak lupa. Mau naruh kunci bismillahirrahmanirrahim, mau ngambil kunci bismillahirrahmanirrahim. Di samping dilindungi oleh para malaikat, insya Allah akan dihilangkan daripada sifat lupa. Mudah-mudahan berkat bismillah kita insya Allah diselamatkan oleh Allah. Berkat bismillah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan berkat bismillah salat kita diterima oleh Allah, dan berkat bismillah kita diberi keberkahan, dan insya Allah mudah-mudahan segala kebaikan kita dapatkan bijahin nabi wa alin nabi sahabin nabi wa dzurriyyatin nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi وريق المصطفى يشفي العليل